Saudara-saudara yang terkasih, dalam mukjizat penyembuhan ini kalau kita perhatikan ada dua adegan yang menarik. Adegan yang pertama adalah orang-orang membawa orang tuli kepada Yesus, dan adegan yang kedua adalah Yesus memisahkan orang tuli itu dari orang banyak. Pemisahan itu memungkinkan komunikasi pribadi antara Yesus dan orang tuli itu, sehingga Yesus bisa menyampaikan sumber daya ilahinya, sehingga lidah terlepas dan akhirnya disembuhkan. Kata-kata Yesus Efata, terbukalah, sungguh sangat efektif. Orang tuli itu berbicara. Dan ini membuktikan apa? Bahwa sabda Tuhan itu benar-benar kabar gembira. Karena menjadi sumber penyembuhan. Tetapi perlu kita perhatikan adegan yang lain, yaitu berkat bantuan orang-orang yang membawa kepada Yesus, orang tuli itu bisa disembuhkan. Artinya apa? Penyembuhan melibatkan komunitas orang beriman. Dengan demikian nampak betapa pentingnya dua hal sekaligus, yaitu doa pribadi tetapi juga doa komunitas yang menjadi kunci penyembuhan tersebut. Dan ini sekaligus menjawab keraguan, dua keraguan kita. Keraguan yang pertama, kadang-kadang ada yang bertanya, bukankah kita bisa berdoa sendiri di rumah lebih kusuk? Di sini akan ditanggapi bahwa doa orang beriman, komunitas beriman itu juga membantu menyampaikan kepada Yesus. Dan yang kedua, kita sering mendengar bahwa keselamatan itu tergantung pada rahmat Tuhan. Tapi di mukjizat ini kelihatan sekali pentingnya kerjasama manusia, keterbukaan manusia untuk menolong, untuk membuka diri, peduli kepada orang lain, dan akhirnya pertolongan itu merupakan menjadi saluran rahmat. Jadi kepedulian kita kepada orang lain untuk membantu mendekatkan diri pada Yesus untuk disembuhkan, itu adalah saluran rahmat. Seperti kita mengatakan ya kepada kehidupan, dan itu memberi harapan pada orang lain, seperti ya Maria itu juga membawa keselamatan. Kelihatannya kata sederhana ya, tapi itu mengandaikan tiga hal: tanggung jawab, komitmen, dan kesetiaan. Kalau Anda mengundang teman yang yang dekat dengan Anda, kamu datang di ulang tahun saya ya. Kalau dijawab ya, itu memberi rasa senang, kegembiraan, memberi harapan. Ya, itu kan ada bapak-bapak sudah duda 82 tahun, sering ngobrol dengan ibu-ibu 78 tahun yang sudah lama juga sudah menjanda. Karena merasa cocok, bapak ini akhirnya nggak bisa menahan diri, lalu tanya, mau nggak kamu menikah dengan saya? Ibu ini karena sudah lama menjanda mengatakan, oh iya. Bapak ini senang sekali, malamnya tidur nyenyak sekali. Waktu bangun bingung, disuruh sarapan oleh cucunya nggak mau. Ada apa-apa, nanti sakit. Kemarin teman saya tanya, itu saya lupa jawab apa dia. Ya sudah ditelepon aja, masih pagi-pagi itu. Ya nggak apa-apa daripada nggak sarapan nanti sakit. Akhirnya telepon ibu itu, selamat pagi. Benar juga ibunya langsung, kok tumben pagi-pagi telepon, ada apa? Gini loh, kemarin kan saya nanya kamu. Waktu saya tanya mau menikah dengan saya, tidak. Jawabanmu ya atau tidak, saya lupa. Ibu itu langsung jawab, untung kamu nelpon saya. Saya ingat persis saya jawab ya, tapi lupa kepada siapa.
Saudara, saya hanya mengatakan apa? Mengatakan ya itu memberi rasa nyaman kepada orang lain. Ya itu memberikan harapan. Tapi ingat, di balik kata ya, di situ ada tanggung jawab, komitmen dan kesetiaan. Kalau saya merenungkan kesanggupan mengatakan ya ini, saya ingat apa yang dikatakan Santo Irenaeus. Dia mengatakan, Gloria Dei vivent sumu. Kemuliaan Tuhan adalah manusia yang sungguh-sungguh hidup. Siapakah manusia yang sungguh hidup? Adalah manusia yang bebas dan peduli kepada orang lain. Pujian kita pada Tuhan tidak menambah apa-apa. Pujian kita adalah hidup kita. Hidup yang sungguh-sungguh, manusia yang sungguh hidup. Bebas bukan berarti, manusia hidup bebas itu bukan berarti melakukan semaunya. Bebas seperti yang dikatakan di dalam surat Paulus kepada umat di Roma bab 8:21, yaitu kebebasan anak-anak Allah. Apa artinya kebebasan anak Allah? Kalau saya difitnah, saya balas memfitnah, itu masuk akal. Kalau saya dijelek-jelekan, saya marah, itu bisa dimengerti. Kalau saya dipojokkan, membalas, memojokkan, itu bisa dipahami. Tetapi kalau saya difitnah, dijelek-jelekan, dipojokkan, saya mengampuni, itu adalah manusia bebas. Karena dia dibebaskan dari rasa benci. Tidak lagi disandera keinginan untuk balas dendam. Kebebasan seperti itulah yang dimaksud sebagai manusia yang sungguh-sungguh hidup. Kalau Anda nanti membaca hasil penelitian psikologi dari Stanford University tahun 2006. Mereka meneliti sampelnya 293 orang. Siapakah orang yang bahagia? Orang yang bahagia adalah mereka yang bisa memberi. Siapakah orang paling bahagia di antara yang bahagia? Adalah mereka yang bisa mengampuni. Dan siapakah orang yang kurang bahagia? Orang yang kurang bahagia adalah mereka yang tidak bisa mengampuni. Maka saudara-saudara, saya hanya mengajak, marilah kita menjadi peduli orang lain, menjadi orang bebas sungguh-sungguh hidup apabila peduli orang lain. Dan orang macam inilah yang bisa bekerja sama, terjadinya mukjizat, bisa terbuka terhadap tawaran Tuhan. Kalau kita perhatikan dalam Injil, hampir semua mukjizat yang dilakukan Yesus selalu ada unsur kerjasamanya. Misalnya di dalam Lukas 5, 17-28, Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Beberapa orang mengusung orang lumpuh di atas tempat tidur. Karena tidak dapat membawanya masuk, berhubung banyak orang di situ, mereka ke atap rumah, membongkar atap itu dan menurunkan orang itu di tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Bantuan orang banyak. Dalam Markus 10, 46, 52, Yesus menyembuhkan Bartimeus, orang buta itu. Dikatakan di sana, orang banyak itu memanggil dia dan berkata, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Berkat bantuan orang banyak ada mukjizat. Dalam Yohanes 2, 1-11, mukjizat air menjadi anggur. Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu buatlah itu. Dan pelayan-pelayan itu yang memungkinkan akhirnya mukjizat Yesus terjadi. Saya mau berkata apa? Jadi bukan hanya iman pribadi, bukan hanya orang yang merasakan mukjizat air anggur, tetapi juga iman-iman orang yang membawa kepada Yesus sangat berperan. Bantuan pelayan-pelayan itu sehingga terjadi mukjizat. Dalam konteks ini janji Yesus sungguh terpenuhi. Dan itu berkat apa? Berkat kerjasama manusia. Dan terjadilah penyembuhan, terjadilah mukjizat, pelipat gandaan roti juga. Dan ini adalah bukti
bahwa Yesus bukan PHP, bukan pemberi harapan palsu. Di sini sungguh-sungguh ya. Itu kan ada seorang bapak yang sudah lansia, sudah sakit-sakitan, lalu bilang ke anak sulungnya, saya sudah nulis surat wasiat, saya taruh di laci meja saya. Nanti kalau saya meninggal, kamu buka surat wasiat saya. Benar, seminggu kemudian bapak itu benar-benar meninggal. Anak sulung ini mengajak adik-adiknya yang 3 membuka laci, ada amplop, dibuka ternyata isinya apa? Hanya ditulis, kalau saya meninggal harap diberi pakaian di almari bawah. Mereka ngecek di almari bawah isinya pakaiannya apa? Baju pramuka, celana pendek, pakai sempritan, ya pakai baret itu. Nah, mereka rapat, masa orang tua kita meninggal pakai baju pramuka, kita malu nanti. Akhirnya diputuskan janganlah baju pramuka, harus pakai jas. Lalu mereka ya sudah diberikan pakai jas yang paling baik. Waktu ngambil keputusan, omnya pas lewat mengatakan, tidak boleh, surat wasiat harus dipatuhi. Akhirnya dipatuhi, bapak itu dipeti pakai baju pramuka, celana pendek, baret, sempritan dan sebagainya itu. Waktu mau diberangkatkan, 4 anak itu nangis lama sekali, nggak berhenti-berhenti. Romonya yang memimpin upacara sudah nggak sabar lagi, lalu mendekati menghibur. Sudah nggak usah sedih, senang saja karena bapak hanya pergi ke Jambore. Ini namanya PHP, ya namanya PHP. Maka saya cuma mengatakan, kapan harapan itu hanya harapan palsu atau harapan itu sungguh-sungguh harapan yang otentik? Harapan yang otentik itu biasanya bentuknya apa? Biasanya ada tanda awal, ada bukti awal, ada langkah awal untuk melakukannya. Dalam kasus ini mukjizat-mukjizat Yesus, bahkan kebangkitannya. Dan yang kedua dijamin oleh komunitas. Sejak dari awal kalau kita baca kisah para rasul, semua kebenaran ini disampaikan. Dan yang ketiga ada tradisi yang panjang dan memberikan bukti itu. Maka saudara-saudara kita jangan takut karena inilah yang memberi harapan kita. Dengan demikian kita juga memahami mengapa penting komunitas, mengapa penting doa bersama, mengapa penting ekaristi ini menjadi sangat bagi penting. Maka kita harus memegang pesan Yesus pada Matius 18 ayat 20. Di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku hadir di tengah-tengah mereka. Apakah berkumpul hanya dalam arti berkumpul berdoa? Juga berdoa, tetapi ada yang lebih dari itu. Saya sangat tertarik penjelasan seorang namanya Elie Wiesel, itu korban Auschwitz, kamp Auschwitz. Elie Wiesel itu menulis buku judulnya Le Cinquième Fils, The Fifth Son, anak yang kelima. Dia menjelaskan, novel ini mendapat hadiah Nobel tahun 1986 tentang perdamaian. Dia menjelaskan begini untuk menjelaskan apa artinya jika 2 atau 3 orang berkumpul atas namaku, aku di tengah-tengah mereka. Dia membuat cerita yang menarik. Jadi zaman Tsar Rusia itu ada 2 sahabat yang saling mencintai. Ketika salah satu sahabat itu ditangkap polisi, dituduh melakukan tindakan subversif, sahabatnya itu datang dan membela. Dia tidak melakukan itu, tetapi tidak dipercaya oleh polisi. Akhirnya sahabatnya mengatakan apa? Yang melakukan saya. Bebaskan sahabat saya, silahkan tangkap saya. Akhirnya yang terjadi apa? Dua-duanya dijebloskan ke penjara. Tsar mendengar kisah itu, diminta untuk memanggil kedua sahabat itu. Lalu Tsar mengatakan, Anda berdua dituduh melakukan tindakan subversif dan ancaman hukumannya hukuman mati. Tetapi saya mendengar persahabatan Anda berdua, maka Anda berdua akan saya bebaskan asalkan saya boleh menjadi sahabatmu yang ketiga. Kalau di antara kita saling peduli, saling mencintai, Yesus akan datang. Bolehkah saya menjadi sahabatmu yang ketiga?
Jadi di sini janji Yesus ini bukan hanya kalau kita berkumpul berdoa, tetapi kalau kita berkumpul saling mencintai, saling peduli, Yesus akan berkata, bolehkah saya menjadi sahabatmu yang ketiga? Maka di sini kita diajak untuk saling peduli. Dewasa ini ya, dengan konsumerisme ini, kita itu sering dipacu oleh persaingan. Ya, persaingan untuk pamer, persaingan untuk jabatan, persaingan untuk suatu pengurusan, ya, sering sampai ngambek satu dengan yang lain. Bahkan dalam persekutuan doa itu sering terjadi. Anda tahu ya, kalau orang bersaing itu, yang tidak masuk akal pun dilakukan gitu loh. Ada yang pergi ke dukun, ada yang mendoakan supaya yang lain celaka, doa kok minta yang lain celaka. Ya. Itu ada 2 orang ibu bersaing, menyombongkan anjingnya. Wah, anjing saya hebat. Hebat apa? Kalau pagi di depan rumah nunggu tukang koran, langsung korannya diambil dibawa ke saya. Ibu yang satu nggak mau kalah. Saya tahu dari mana? Anjing saya yang cerita. Yang tidak masuk akal pun dilakukan kalau kita bersaing. Ya, buatlah supaya kita menjadi lebih peduli. Maka saudara-saudara, kalau kita semakin peduli, mukjizat penyembuhan akan terus berlangsung dan Tuhan akan berkata kepada kita, bolehkah aku menjadi sahabatmu yang ketiga? Ya, jadi di sini bagi kita, lalu kita juga menjawab apa yang dikatakan Yesus dalam Matius 7:21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Pertanyaannya, siapa yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga? Dijawab Matius 25. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku minum, makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Jadi konkret. Jadi doa hanya berarti kalau kita peduli kepada orang lain. Tidak berdiri sendiri. Maka nanti kalau punya waktu bacalah bukunya Viktor Frankl. Man's Search for Meaning. Pencarian pada makna hidup. Dia menceritakan di dalam penderitaan yang sangat konsentrasi. Harapan itu masih ada ketika dia bisa membantu mereka yang kesulitan. Bahkan dirinya dalam kesulitan bisa membantu yang lain. Ya, seperti yang dikatakan Yesus. Janda ini memberi lebih banyak daripada yang lain karena dia memberi dari kekurangannya, bahkan dari seluruh nafkahnya. Jangan menunggu kaya untuk memberi ya. Banyak orang kaya yang pelit. Lihatlah anaknya, kalau anaknya pelit biasanya orang tuanya pelit. Belajarlah dari sekarang, maka disitulah kita akan menemukan makna hidup. Satu hari ada manajer HRD yang mengumpulkan karyawannya, ingin tahu apakah mereka bekerja di situ menemukan makna hidup. Salah satu disuruh maju, tulislah 10 nama dengan siapa kamu ingin hidup bersama untuk menemukan makna hidup. Ditulis 10 nama. Ternyata belum berhenti di situ. Dari 10 coretlah 5. Tinggal 5, yaitu istrinya, anaknya, kedua orang tuanya, dan 1 saudaranya. Kemudian dia mengatakan dari 5 coretlah 2. Akhirnya tinggal anaknya, ibunya, dan istrinya. Belum berhenti. Dari 3 coretlah 2, tinggal 1. Dengan meneteskan air mata akhirnya ibunya dicoret, anaknya dicoret. Tinggal istrinya. Manajer HRD-nya terkejut, biasanya yang lain itu ingin hidup itu dengan darah dagingnya sendiri, atau anaknya, atau ibunya. Kok ini milih istrimu, kenapa? Dia nggak berani memandang audiens, lalu tunduk mengatakan, Pak, istri saya ada di sini. Saudara-saudara, kalau hidup kita didikte oleh orang lain, hanya kelihatan baik karena dilihat orang lain, tidak ada ketulusan, tidak ada otentisitas. Maka kita kalau mau mengikuti Yesus, berani peduli, otentik terhadap hidup kita. Amin.